Ada sebuah cerita di mana seorang pemuda tiba-tiba ia terperosok ke jurang yang sangat terjal. Untunglah ia memegang sebuah akar pohon yang sangat besar. Hari mulai gelap, lalu ia berdoa, "Tuhan, kirimkanlah malaikat untuk menolong saya." Tetapi yang muncul Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya, "Percaya dan berserahlah, lepaskan peganganmu." Tetapi ia tidak percaya dan tetap bergantung sampai matahari terbit. Setelah terang, ia bisa melihat ke atas. Betapa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Ratusan meter jauhnya, kemudian ia melihat ke bawah. Ia lebih terkejut lagi. Ternyata jarak kakinya dengan tanah kurang lebih hanya 50 cm. Ketidakpercayaan selalu menghalangi kita untuk bisa mengalami anugerah Tuhan. Faktanya, kepercayaan kita kepada Tuhan terus dilatih melalui berbagai ujian serta tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Semakin banyak pengalaman rohani kita dengan Tuhan, maka semakin kokoh kepercayaan kita kepadanya. Maka, hari ini, tangkaplah rema dari firman Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun mujizat besar, dan percayalah bahwa Tuhan rindu mengerjakan mujizat besarnya dalam hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, betapa ketidakpercayaan itu jadi menghalangi kita ya. Untuk kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Jadi tema kita hari ini ya sahabat yang baik, yaitu dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Amin. Mari kita berdoa supaya firman ini benar-benar membebaskan kita dari ketidakpercayaan ini ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami percaya dan hanya berharap kepadamu. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini membebaskan kami dari ketidakpercayaan, dari keraguan-raguan dan kebimbangan, yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu, yang membuat iman kami bangkit dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Terambil dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya." Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Bagus ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah sahabat yang baik, di hadapan murid-murid Yesus, Thomas berkata demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas baru bisa percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup kalau dia sudah melihat dan membuktikannya sendiri. Di mana arti kata sebelum aku melihat atau horal dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah sebelum aku melihat dan membuktikan dengan mata kepalaku sendiri. Dan arti kata berikutnya bahwa aku tidak akan percaya atau apistos dalam bahasa Yunani artinya adalah aku menolak untuk percaya karena tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Nah itu juga terjadi sama kita ya. Kita sering begitu. Ya, nggak masuk akal nih, nggak masuk logika nih gitu ya. Jadi bagi Thomas kebangkitan Yesus itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Bahkan tidak masuk akal dan tidak bisa diterima secara logika. Bahkan dalam pemikiran manusia. Karena itu Thomas perlu bukti dahulu baru percaya. Thomas perlu melihat sendiri baru percaya. Nah, iman Thomas adalah iman yang melihat dahulu baru percaya. Seharusnya iman kita sebagai orang percaya adalah percaya dahulu baru melihat. Sebab Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tapi kita suka begitu loh. Kita sering. Buktiin dulu Buktinya baru percaya. mana? Buktinya baru mana? aku percaya. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus langsung mengatakan dan mengulangi lagi kembali semua perkataan Thomas yang tidak percaya itu. Wah, berarti perkataan kita nggak percaya didengar Yesus ya. Didengar oleh Yesus. Ini nggak percaya nih gitu ya. Bahkan perkataan Thomas yang meragukan, yang meminta bukti terlebih dahulu sebelum percaya. Jadi meskipun Yesus tidak kelihatan, Yesus tahu benar semua perkataan Thomas yang tidak percaya ini. Ya, kebangkitan Yesus telah membuat Thomas dan murid-murid Yesus dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Sehingga iman mereka adalah percaya dahulu baru melihat. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu bahwa kebangkitan Yesus inilah yang membuat kita dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Sehingga iman kita adalah iman yang percaya dahulu baru melihat. Nah, ini penting banget. Percaya dahulu baru melihat. Percaya dulu firman Tuhan, baru kita melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jika iman kita adalah percaya dulu baru melihat, bukan melihat dulu baru percaya, yaitu kita percaya dan tidak meragukan firman Tuhan dan janji Tuhan ini, maka Yesus berkata bahwa kita menjadi orang yang berbahagia. Wah, luar biasa. Dalam bahasa Yunani makarios artinya adalah kita menjadi orang yang supremely blessed ya. Jadi artinya ya itu sangat diberkati, sangat beruntung ya, bahkan menjadi sangat kaya dan bahagia. Amin itu, ya. Melalui kisah Thomas ini kita diingatkan supaya kita sebagai orang yang beriman berhenti berkata-kata negatif atau tidak percaya dan meragukan firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui, mendengar, dan melihat semua yang kita lakukan termasuk perkataan kita yang negatif, semua ketidakpercayaan kita, dan semua keraguan kita akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Nah Tuhan tahu tuh, kalau kita nggak percaya, kita ragu-ragu ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Yohanes 11 ayat 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow, luar biasa ya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Nah, sahabat yang baik, Yesus berkata bagaimana seharusnya iman kita kepada Tuhan. Bahwa jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya, jikalau kita percaya dahulu, baru melihat. Bukan melihat dahulu, baru percaya. Maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Yaitu kita akan melihat, kita akan menerima, kita akan mengalami anugerah, kebaikan,
kemenangan, dan mujizat yang dari Tuhan. Amin. Jadi melalui renungan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan adalah orang yang percaya bahwa iman bukanlah melihat dahulu baru percaya, tetapi percaya dahulu baru melihat. Dan percaya bahwa kebahagiaan bukan diukur dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya. Wah, dari apa yang kita percaya ya. Amin. Ya, jadi melalui renungan ini kita menyimpulkan bahwa kita harus percaya dahulu, baru melihat. Amin. Sebab Yesus sudah membebaskan dan memulihkan kita dari ketidakpercayaan. Ya, sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa yang membuat kita dapat menang dan mengalahkan dunia yaitu mengalahkan semua sistem dunia, kekuatan dunia, cara berpikir dunia, krisis, bahkan goncangan-goncangan di dunia ini adalah iman kita. Bukan kepintaran kita, uang kita, harta kita, atau juga bukan kekayaan kita. Dan orang yang memiliki iman yang dapat menang dan mengalahkan dunia ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya orang yang bertobat, lahir baru, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita bertobat dan kita lahir baru dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Yesus ada di dalam kita, hidup di dalam kita, dan memerintah di dalam kita. Sehingga imannya Yesus yang mengalahkan dunia itu sudah ada dalam kita dan hidup di dalam kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, kita baca salah satu diantaranya ya, dari @bimo.tirto. Kita baca ya. Sugeng Dalu, Bapak Agus dan Ibu Mala, ya, sama-sama, sami-sami Pak Bimo atau Pak Tirto ini ya. Saya seorang bapak yang menafkahi keluarga di rumah dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan atau kadang-kadang kurang. Saya jadi suka mempertanyakan apakah saya besok bisa kasih rejeki ke keluarga saya atau saya bisa nggak bayar sekolah anak-anak saya. Saya juga pernah tidak dapat uang. Keluarga saya seperti tidak percaya kalau saya bisa menafkahi mereka. Ini yang kadang saya suka jadi merasa tidak yakin. Apakah saya bapak yang baik untuk keluarga saya, ya? Pak Bimo atau Pak Tirto, ya. Memang di dalam perjalanan hidup itu ada orang berkomentar atau berpendapat begini dan begitu. Tapi di sini kan kita bisa melihat dan kesaksian dari Pak Bimo bagaimana Pak Bimo bertanggung jawab, ya. Menafkahi. Nah yang penting itu tanggung jawab dulu ya. Mungkin ada ukuran-ukuran orang yang menganggap kok cuma segini sih gitu ya, kurang, nggak cukup seperti itu. Nah berkat itu semua dari Tuhan ya. Nah mungkin dengan kejadian ini Pak Bimo lagi diajar bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Karena setiap hari selalu ada pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berkata satu hari cukuplah kesusahan untuk satu hari. Dan Tuhan sudah memelihara Pak Bimo hari ke hari, itu kan luar biasa ya. Jadi Pak Bimo harus bangkit hari ini dan buktikan dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan bahwa Tuhan memberkati Pak Bimo. Karena firman Tuhan berkata diberkatilah orang laki atau pria yang takut akan Tuhan.
dan keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Yaitu janji Tuhan Amin. seperti itu ya. Iya, jadi Pak Bimo, biarlah saat ini Pak Bimo menyadari bahwa Pak Bimo bangkitkan jiwa Pak Bimo, berkata bahwa sesungguhnya kan Pak Bimo sudah bertanggung jawab, ya. sudah bertanggung jawab. Hanya di sini kan pas-pasan dibilang begitu ya. Pas-pasan. Ukurannya kan kita tidak bisa mengukur dari pandangan manusia ya. Tapi kita harus tahu bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Pak Bimo adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa Pak Bimo. Jadi saat ini biar bersyukurlah untuk diri Pak Bimo. Jangan lagi terintimidasi dengan, aduh saya ini apa sudah jadi bapak yang baik atau belum gitu ya. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkaulah yang menjadikan aku seorang bapak yang baik. Jadi percaya dulu bahwa Pak Bimo adalah orang yang sudah menjadi bapak yang baik, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan mengatakan bahwa kita yang takut akan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Percayalah Pak Bimo bahwa Tuhan memberkati Pak Bimo dan Bapak Bimo sudah menjadi bapak yang baik karena sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Pak Bimo, kita doa ya. Ada firman Tuhan di dalam Matius 6 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Jadi Pak Bimo bilang kan pas-pasan. Nah, kalau dalam Yesus pas butuh, pas ada. Nah, jadi nggak akan kekurangan gitu. Jadi kita doakan ya. Tuhan kayak berdoa untuk Pak Bimo, biarlah hari ini imannya bangkit. Amin. Bahwa Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Biarlah hari ini Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan Pak Bimo dicukupkan, ditambahkan ketika Pak Bimo mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Kayak berkata, diberkatilah Pak Bimo yang takut akan Tuhan. Dan para sahabat yang baik, yang sedang membutuhkan mujizat juga Tuhan, kami berdoa biarlah mereka yang hari ini butuh pertolongan Tuhan untuk masalah ekonomi, kami berdoa diberkati dan kebutuhan mereka dicukupkan karena Tuhan adalah Bapa yang tahu apa menjadi kebutuhan anak-anaknya. Yang berdoa di dalam nama Yesus, yang berdoa. Amin. Amin. Ya. Jadi sekarang hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami, dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kebangkitan Yesus membuat kita dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan. Sehingga iman kita adalah iman yang percaya dahulu baru melihat. Bukan melihat dahulu baru percaya. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, atau makarios bahasa Yunaninya, yang artinya kita menjadi orang yang supremely blessed, yaitu sangat diberkati, beruntung, kaya, diberkati dan bahagia. Amin. Dan yang kedua, orang yang dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan adalah orang yang berhenti berkata-kata negatif. Berhenti untuk apa? Tidak percaya dan berhenti untuk meragukan firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui dan mendengar dan bahkan melihat semua perkataan kita yang negatif ini. Bahkan semua ketidakpercayaan kita dan semua keraguan kita akan firman Tuhan dan janji Tuhan ini, Tuhan tahu semuanya. Dan yang ketiga, orang yang dibebaskan dan dipulihkan dari ketidakpercayaan adalah orang yang percaya bahwa iman bukanlah melihat dahulu baru percaya. Tetapi percaya dahulu baru melihat. Dan percaya bahwa kebahagiaan bukan diukur dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita percaya. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah kita saat ini sedang dalam keadaan bimbang, meragukan firman Tuhan atau janji Tuhan untuk setiap masalah-masalah kita, sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Mari datang kepada Tuhan dan buka hatimu. Dan sahabat yang baik, Yesus berkata bahwa jikalau kita saat ini percaya bahwa firman dan janji Tuhan itu ya dan amin, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia dan beruntung. Karena kita akan melihat, menerima dan mengalami anugerah, kebaikan, kemenangan dan mujizat Tuhan. Oleh karena itu, katakan, aku percaya dan aku melihat kemuliaan Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Benar Bapa, kami sangat bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk percaya dan tidak meragukan semua firman, kebenaran dan janji Tuhan. Saat ini kami menolak semua pikiran-pikiran dan sikap hati yang tidak percaya, yang ragu-ragu dan bimbang. Kami mencabut semua perkataan yang negatif, yang tidak percaya dan yang sia-sia. Kami percaya bahwa kami melihat, menerima, dan mengalami anugerah, kebaikan, kesembuhan, kemenangan, mujizat, dan pemulihan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya, aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa